kalau kamu menjaga syahadat ini, sampai kamu wafat, aku akan menjadi Rabb untukmu. Apa itu Rabb? Rabb adalah pemilik sifat rububiyah yang sempurna, yang memperhatikan, memberikan kebutuhan, kalau sakit dia yang menyembuhkan, kalau butuh apa-apa dia yang memberikan, kalau kemudian Anda salah dia maafkan, kalau dosa dia ampuni. Semua sifat kebaikan diberikan. Apapun yang engkau minta, aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhirat. Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika kemudian kita bangun, kita katakan, dan kalimatnya tidak sama dengan semua gerakan. Kita nggak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, nggak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada nggak pernah dilihat, sehingga nggak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit, kacau. Padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Kan? Jadi ketika melihat dengan itu, dan nggak pernah lihat Allah, kenapa nggak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita. Tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik. Rasakan sampai punya kepasrahan, baru naik. Kalau belum ada kepasrahan, jangan naik. Karena ada hikmah, ada rahasia dalam i'tidal itu. Apa rahasianya? Ketika Anda rukunya benar, ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi untuk meminta apapun kepada Allah dalam berdirinya. Dan Allah langsung balas dengan bahasa, apa yang kau minta? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh keduanya? Apapun yang kau minta, aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhirat. Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang. Seimbang itu yang tidak tegak, sempurna. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika kemudian kita bangun, kita katakan, dan kalimatnya tidak sama dengan semua gerakan perpindahan. Mas Baim dari berdiri, mau ke ruku, baca apa? Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud, baca apa? Allahu Akbar. I'tidal berdiri ke sujud. Allahu Akbar kan? Bangkit dari sujud apa? Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud ke sujud, baca apa? Allahu Akbar. Cuman satu bacaan, dari ruku ke i'tidal, bacaannya beda. Sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, Engkau pasti dengar curhat aku tadi dalam rukuku. Ya Allah, Engkau dengar pasti pujianku yang aku berikan padamu dalam rukuku. Aku sudah merendah seperti apa yang Kau perintahkan. Aku memujimu seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Aku curhatkan diriku, pasrahkan seperti apa yang Kau perintahkan. Dan pasti Engkau akan mendengar apa yang aku akan mohonkan. Kalau dengan aku sampai tegak berdiri seperti apa yang Kau mintakan belum Kau kabulkan, tunjukkan dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Maka ketika kita mengatakan, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana, kenapa pakai Rabb? Rabb itu adalah nama perjanjian dari Allah pada dirinya untuk mengabulkan apapun yang kita minta dalam kebutuhan hidup kita. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka, pakai Rabb, bukan Allah di situ. Kalau Allah nama Tuhan. Selain itu nama sifat bagi Tuhan. Wa idh akhadha rabbuka, dan ketika Rabbmu mengambil perjanjian denganmu sebelum dilahirkan. Usia 4 bulan kandungan. Ya.
Ini kalau sudah 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan ke atas itu sudah ada roh tertanam. Yang sedang mengandung, kalau kandungan di atas 4 bulan ke atas, sudah ada rohnya. Izin sebelum mungkin saya lupa, doanya nanti ada khusus ya. Saya ajarkan Quran surah 7 di ayat 189. Kalau ada istrinya sedang mengandung misalnya, dan kandungan di atas 4 bulan, misalnya 5 bulan atau seterusnya, banyak-banyak baca Quran surah 7 ayat 189. Ujungnya aja. Ujungnya cukup. Akhir ayatnya. Maaf ya, saya lompat sedikit dulu. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bih. Falamma athqalat, langsung ke situ, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Istri itu kalau mengandung dari kandungan lemah, ringan sampai yang berat, maka suami harus lebih banyak perhatian, kata Allah. Karena nggak mudah dalam mengandung itu. Itu bahasanya gitu. Falamma athqalat, suami berikan perhatian lebih. Miring kanan susah, kiri susah, berat. Selalu hadirkan kebahagiaan dan keceriaan sehingga berpengaruh pada janinnya. Itu bahasa Quran. Dampingi istrimu dalam berdoa. Apa doanya? Lihat ujung ayatnya. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu bahasa Qurannya. Bahasa kitanya, ya Allah, mohon ganti rasa sakit yang dirasakan oleh istriku dalam mengandung dengan lahirnya anak yang soleh, ya Allah. Boleh dengan bahasa kita. Boleh. Itu perbanyak sama orang tua, calon orang tuanya. Suami dan istrinya. Perbanyak. Minta anak soleh itu sejak dalam kandungan. Ya. Jadi kalaupun nama suaminya soleh, ibunya solihah, nggak baca ini, ya nggak dapat. Ya. Oke ya. Nah, ini poinnya. Nah, balik ke sini, ayat 172-nya. Wa idh akhadha rabbuka, ketika roh ditiupkan, usia 4 bulan kandungan, min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Terjadilah komitmen dengan Allah, komitmen syahadat namanya. Perhatikan syahadatnya. Alastu bi rabbikum. Jawabnya, qalu bala syahidna. Ini yang menjadikan semua yang terlahir dari rahim perempuan manapun dia suci dan bersih dengan fitrah. Karena bersyahadat. Tapi perjanjiannya, kalau kamu menjaga syahadat ini, sampai kamu wafat, aku akan menjadi Rabb untukmu. Apa itu Rabb? Rabb adalah pemilik sifat rububiyah yang sempurna. Yang memperhatikan, memberikan kebutuhan. Kalau sakit dia yang menyembuhkan. Kalau butuh apa-apa dia yang memberikan. Kalau kemudian Anda salah dia maafkan. Kalau dosa dia ampuni. Semua sifat kebaikan diberikan. Itulah sebabnya ketika kita terlahir, kemudian kita konsisten menjaga dan punya kebutuhan sesuatu, kita panggil nama Allah dengan nama Rabb sebagai komitmen perjanjiannya. Makanya kenapa doa banyaknya pakai Rabb. Rabbana zolamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbighfirli wali walidai. Kenapa pakai Rabb? Karena itu adalah nama khusus bagi Allah sebagai komitmen perjanjian untuk menjawab doa. Dan itu satu-satunya dalam i'tidal. Begitu kita bangkit, ini bukan ilmu takatik ya. Sami Allahu liman hamidah, seperti tadi saya terangkan. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, engkau berjanji dengan namamu akan mengabulkan apa yang aku minta. Sekarang aku telah tunaikan apa yang engkau minta. Dan aku puji engkau dengan komitmenmu untuk mengabulkan apa yang pernah engkau janjikan. Dijawab oleh Allah, mil as-samawati, wa mil al-ardi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau mau minta apa? Mil as-samawati, sepenuh semua 7 langit. Permintaanmu sepenuh langit. Wa mil al-ardi, engkau punya kebutuhan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta, atau engkau punya kebutuhan sesuai kehendakmu di luar langit dan bumi. Min syai'in ba'du, setelah aku tawarkan sepenuh kebutuhan yang engkau mohonkan itu. Minta sekarang. I'tidal itu nggak main-main. Kalau rukunya benar, kemudian kita berdiri tegak sebentar, baru mohon. Itulah sebabnya kenapa kunut baik nazilah ataupun yang subuh itu letaknya setelah i'tidal. Yang dijaharkan. Karena posisi yang terkabul di situ. Nah, peluang ini karena kurang informasi jarang dimanfaatkan. Padahal kita bisa curhat apa saja. Tapi tidak. Masih dengar? Teman-teman pernah dengar kisah viral nggak? Ada orang langsung berkata begini, sahabat. Karena tahu ilmu ini dia katakan begini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bukan dari Nabi. Terdengar oleh Nabi. Begitu selesai sholat, Nabi komen. Kalau Nabi sudah komen kan kita tinggal like and subscribe kan? Ya, nggak usah komen lagi kan? Ya. Siapa tadi yang bicara katanya? Semua diam, takut salah. Begitu Nabi sampaikan, tadi waktu bacaan itu diutarakan, aku melihat banyak malaikat turun berebut untuk mencatat bacaan itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia minta, ya Allah, aku memujimu, aku hanya minta yang terbaik menurut ridhamu, yang banyak kasih ya Allah, yang diberkahi dalam permintaan itu. Pintar dua orang tuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allah, engkau perintahkan aku muji dan minta aku puji dan aku pinta. Aku muji kepadamu dengan banyak, mohon aku kasih yang banyak dan berkah.
Kalau ilmu, ilmu yang banyak dan berkah. Kalau harta, harta yang banyak dan berkah. Itu kan? Kalau anak, anak yang banyak dan berkah. Kalau istri cukup satu dan berkah. Oke, baik. Lihat sini. Lihat sini baik-baik. Bisa dipahami kan? Tapi awalnya dari ruku. Pertanyaan saya, berapa banyak orang sholat yang memanfaatkan momentum ini untuk berdoa? Itulah sebabnya dalam doa kunut yang dijaharkan posisinya ba'da i'tidal. Setelah mengatakan itu baru disampaikan, Allahumma hadina fiman, ya Allah berikan aku hidayah. Dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau bekerja, teman-temanku dapat hidayah. Di rumah tangga, keluargaku dapat hidayah. Wa'afina fiman, sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Wa tawallana fiman, palingkan aku dari segala hal yang tidak engkau sukai dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang engkau sukai. Wa barik lana fima, apa ya? Berkahi ya Allah pada setiap pemberian yang kau titipkan kepada aku. Wa qina syarra ma qadait. Jauhkan ya Allah dari berbagai keburukan yang mungkin tampak dalam kehidupan. Sudah. Sudah. Minta turun. Berapa banyak di antara kita yang sholat memanfaatkan momentum ini? Tapi tidak sedikit yang berdoa tidak terkabul karena rukunya tidak sempurna. Maka sempurnakan ruku, manfaatkan ya tidak. Orang-orang yang selalu merendah, ini filosofi terakhir yang mau saya sampaikan. Sekarang tarik ini ke semua profesi kita. Perempuan, perannya adalah anak, istri, ibu, nenek, dan seterusnya. Sebagai saudari, sebagai teman, dan sebagainya. Coba rukunya jangan cuma ritual. Saya ulangi, rukunya jangan hanya ritual. Kalau sampai ritual, itu baru fikih. Sedangkan dalam praktek ritual, itu ada hikmah. Ada 5. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina 1, wa yuzakkikum 2, wa yu'allimukumul kitaba 3, wal hikmah 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun 5. Semua ibadah itu 1, mendekatkan kita kepada ayat. Mesti ada dalil kenal Allah. Salat tuh kenal Allah, bukan cuman gerak-gerak dan baca-baca. Enggak kenal enggak khusyuk. 2, wa yuzakkikum, merubah kita lebih baik. Oke? Prakteknya nanti dalam akhlak. Makanya semua gerakan sholat melatih kita lebih baik. Jadi anak, nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan ayah. Semua siapapun kita sekarang, ada atau tidak ayah ibunya, hidup atau wafat, tetap sebagai seorang anak. Ya. Dan diatur sempurna dalam Quran. Baik itu muslim ataupun non-muslim. Tunduk, jadi anak tuh ruku. Supaya Allah angkat kehidupan rumah tangganya menjadi baik. Ya, sepanjang orang tuanya masih ada, berikan bakti sempurna. Tunduk. Karena apa? Bukan karena orang tuanya, karena Allah perintahkan. Itulah ihsan. Karena Allah yang suruh. Kalau Allah nggak suruh, nggak harus saya lakukan. Tapi karena Allah suruh. Even itu orang tuanya misalnya belum muslim, tetap disuruh. Turun surat kok, surah 31, ayat 14 sampai 15. Ayat 15-nya itu dalam sekali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau engkau beda keyakinan dengan orang tuamu, engkau muslim, dia belum. Lihat bahasanya, dia belum. Karena ada harapan bagi kita untuk mereka supaya menjadi muslim. Yang paling hebat apa? Kalau dipaksa pindah keyakinan, silahkan tolak dengan cara yang halus, tanpa menyakiti. Tapi jangan putus hubungan dalam urusan dunia untuk mendakwahinya. Apa urusan dunia itu? Kalau dapat penghasilan, bagi. Kalau sakit, tengok. Kalau pegal, pijitin. Itu nggak diputus. Nggak diputus. Di mana ada ajaran agama begitu? Dan itulah ruku. Begitu kita turun, diangkat oleh Allah. Itu yang menjadikan kadang-kadang sinyal hidayah itu meresap ke dalam jiwa. Perhatian muncul. Persoalan hilang. Jadi kalau kita bisa merendah dalam setiap situasi, itu semua kesulitan itu jadi mereda. Problemnya kadang semua itidal. Ada masalah, anak itidal, ibu itidal. Suami itidal, istri itidal. Emang kenapa? Emang kenapa? Nah, nggak selesai. Mesti ada satu dimulai dengan ruku. Ini jadi istri, pasangannya suami. 3 ayat. Dan semua ayatnya bercerita tentang ruku dan itidal. 1, ini ayat viral yang dimulai saat akan menikah. Dan ditempel dalam surat undangan. Problemnya yang ngundang tidak baca. Yang diundang suruh baca. Ya kan? Itu ada surat Rum kan ayat 21. Ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya kan? Itulah disingkat sakinah, mawaddah dan rahmah. Disingkat jadi sama. Nah, tempatnya musyawarah, ya. Belum ada kata sepakat, musyawarah terus tuh. Lihat sini. Samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa itu sakinah? Oke, saya mulai dengan 1 juta dulu. Saya serius. Naik 5 juta. Saya serius. Boskunya saya aja sekarang. 10 juta. Saya serius. Tenang. Belum. Umroh.
Waktu habis sudah. Sakinah itu asalnya bukan tenang. Bukan tenang sakinah itu. Asalnya adalah kedamaian yang dilahirkan setelah selesai persoalan. Asal sakinah itu dari peribahasa Arab begini. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Paham? Tidak. Ini pohon. Ini ada dahannya. Saya nggak pandai menggambar, mohon maaf. Ada angin kencang. Biasanya kalau angin makin kencang, goyang kan? Ya. Nah, ketika anginnya telah pergi, pohonnya kemudian tegap kembali, dahannya tegap kembali dan tenang, inilah sakinah. Sakanatis syajaratu, tenang pohon dan dahan itu, idza dhahabatir rih, ketika angin yang menerpa itu tenang, pulang, hilang kembali. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Kapal itu tenang, tidak bergoyang lagi ketika ombak yang menerpanya pergi. Allah kirimkan angin untuk membuat dahan ranting atau ranting di pohon ini, maaf, untuk dia bergoyang atau untuk lebih kuat? Lebih kuat. Semakin kencang, semakin bertahan, semakin kuat kan? Akarnya kuat, batangnya kuat, rantingnya kuat. Allah kirimkan gelombang-gelombang di lautan itu menerpa kapal, semakin goyang, semakin diriset kan? Ya kan? Bikin semakin lebih bagus, lebih kuat. Ini gambaran. Inilah sebabnya kenapa gambaran ini seringkali dibawa dalam kehidupan rumah tangga. Bahtera rumah tangga. Kalau disebut bahtera pasti ada ombaknya. Kalau Anda berumah tangga nggak pengen punya masalah, itu mustahil. Jadi ketika memutuskan saya terima nikahnya, si fulan dan si fulan, binti fulana, dengan mas kawin sekian dibayar tunai, artinya Anda siap masuk bahtera, siap menempuh masalah. Jadi nggak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalah, itu mustahil. Nabi aja yang dijamin masuk surga. Ayat surga satu surat turun Al-Kautsar. Dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, akhlaknya Quran, tetap ada masalah. Anda bukan Nabi, Rasul bukan. Ayat surga nggak ada sampai sekarang untuk kita. Ya kan? Nggak ada pujian langsung dari Allah untuk kita. Lalu menikah, nggak pengen punya masalah. Itu mustahil. Jadi ketika kita menikah, ya Anda dengan pasangannya masing-masing, menikah, dan ada masalah, itu artinya apa? Artinya rumah tangga kita benar menurut Allah. Kan? Alhamdulillah. Oke? Jadi kalau punya masalah, itu benar. Nah, tapi poinnya bagaimana mengolah masalah jadi sakinah itu. Itu yang belum dalamnya, itu belum sampai situ. Kalau menemukan masalahnya, oke sampai situ. Sakinahnya bagaimana? Karena kan prinsip dasarnya begini, ada masalah, mesti berubah jadi sakinah. Itulah rumah tangga. Kalau cuma masalah, nggak ada sakinahnya, itu pisah. Ini tangganya, ini rumahnya. Gitu. Itu terus keinjak. Tangga kan diinjak. Keinjak terus, tapi nggak pernah mendapatkan kenyamanan berada di rumah. Ini disatukan, itu ada filosofinya. Kita keinjak, tapi belajar dari injakan itu untuk menapak sesuatu yang lebih tinggi. Dan ke atas itu kan kepada Tuhan. Makanya ayat keduanya muncul. Apa ayat keduanya? Quran surah 4. An-Nisa. Ayat 19. Dan hebatnya, kenapa adanya di An-Nisa? Dan suratnya kenapa surat perempuan, bukan laki-laki? Karena dalam kehidupan rumah tangga, yang sering merasakan beban hidup dalam kehidupan rumah tangga itu lebih banyak terpendam pada perempuan dibandingkan laki-lakinya. Tapi ada seninya. Di sini sikapnya ada. Tapi dahsyatnya di surat ini, perannya dibagi sama oleh Allah, laki-laki dan perempuannya. Cuman dijelaskan. Karena kenapa? Itulah sebabnya disebut nisa. Dari kata nasa kan? Laki-laki tidak. Rajul, jamaknya rijal. Dari kata rijlun, kaki. Kaki itu menopang. Suami itu topangan, kuat, kokoh. Senangnya beraktivitas. Wajar. Jadi kalau menemukan suami giat, beraktivitas, senang, itu suami. Wajar. Ya, dan berwibawa. Ya, tidak gemulai. Makanya rajul, rijal. Ya, berwibawa, tegap. Ya, Anda bayang lah kalau saya buka dengan kalimat jamaah gitu kan atau semua ya kan beda rasanya. Ya. Jangan kebayang apa-apa ya, ini ke saya gitu kan. Lain kan rasanya tegap. Sempurna. Baik. Ya itu rajul. Jamaknya rijal. Jadi kalaupun kumpul, kumpulnya seputar itu aja. Ngobrolin bisnis, ngobrolin gimana lari, gimana basket, gimana ini. Itu aja. Itu laki-laki. Perempuan tidak. Nama perempuan itu mar'ah kalau sendirian. Mar'atun. Gini. Sama kayak cermin, mir'ah. Cuman beda harokat. Ya. Mar'ah, mir'ah. Cuma beda harokat. Tapi kayak cermin. Makanya seringkali perempuan lekat dengan cermin kan? Ya kan? Mau kesini ngaca, dandan kan? Turun lihat spion. Sini lagi, lihat lagi kan? Biasa, itu normal. Tapi mar'ah itu punya 3 makna.
Satu, yang senang tampil indah. Kayak lekat dengan cermin. Berangkat, dandan, kadang pakai seragam dan sebagainya gitu kan. Biasa, normal. Pulang, saya mau berangkat, baju sedikit terlipat, diberhentikan. Gitu kan? Antum boleh mayor, misalnya di TNI, ataupun Polri, tapi tetap istri itu letkol tituler kan. Paling tinggi, berhenti, rapikan dulu. Karena ingin keindahan, rapi. Makanya aneh kalau perempuan nggak senang tampil indah itu aneh. Ya, dua, senang tampil terhormat. Kalau ngumpul cerita ibu-ibu nggak mau kalah kan, harus naik terus kan. Itu biasa itu. Memang biasa. Ah, anak saya ikut les. Oh, anak saya juga, padahal belum kan. Tiga, mar'ah itu seperti mir'ah, punya nilai rasa yang tinggi. Jadi di perasaannya, bukan di pikirannya. Laki-laki keluar, pikirin selesai hilang. Perempuan nyampe ke sini. Makanya diibaratkan oleh dalam bahasa Arab, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan seperti cermin. Cermin, dipakai bercermin. Kalau saya lempar dengan batu pecah kan? Bisa nggak disusun kembali? Jangan salah, bisa. Dia bisa disusun kembali, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama seperti cermin. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah dilakukan. Asik. Wah, bikin saja. Itu betul. Ada asiknya. Asik. Ya, dia bisa memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Makanya ketika disusun itu, yang lain muncul lagi. Yang kejadian sekarang. Tapi masalah listrik yang 17 tahun yang lalu muncul lagi. Kamu dulu juga kan begitu. Kan padahal masalahnya yang sekarang. Karena yang dipendam. Tapi yang saya bahas bukan itu. Yang saya bahas, itu kalau sendirian. Dia kalau banyakan menjadi nisa. Makanya nisa itu bukan surat perempuan. Bukan surat wanita. An-nisa itu perempuan-perempuan. Dari kata nasa. Nasa itu yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya perempuan sependiam apapun itu kalau kumpul ketemu temannya suka cerita. Ya, dan kadang yang diceritakan apa yang seharusnya ditutupi, yang nggak boleh dibuka. Itu problemnya. Makanya di ayat 34 diminta hati-hati kalau cerita. Jangan sampai ngungkap apa yang harusnya ditutup. Khususnya tentang suami dan keluarga. Kecuali ingin konsultasi pada orang yang dipercaya. Itu poinnya.